Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Benta. Dengan BP 23.133.02027. Saya berasal dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penguasaan mutu produk yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Iketur Budaraga MSI. Baiklah, masuk pada studi kasus yang pertama, yaitu keripik pisang A. Kasus sebuah usaha agroindustri keripik pisang mengalami keluhan konsumen karena warna produk tidak seragam, rasa terlalu berminyak, kemasan mudah bocor, serta perusahaan belum memiliki standar mutu tertulis. Pertanyaannya, satu, apa masalah utama pada sistem mutu perusahaan? Masalah utama adalah perusahaan belum memiliki standar mutu tertulis dan sistem pengawasan produksi yang jelas. Akibatnya, warna produk tidak seragam karena proses penggorengan tidak konsisten. Produk terlalu berminyak karena teknik penirisan kurang baik. Kemasan mudah bocor karena kualitas bahan kemasan dan proses sealing tidak standar. Yang pertanyaan kedua, standar mutu apa yang harus dibuat? Standar mutu yang harus dibuat yaitu standar bahan baku pisang, suhu dan waktu penggorengan, standar warna, rasa kerenyahan, serta standar kemasan kedap udara. Pertanyaan ketiga, langkah pengawasan mutu yang tepat, yaitu cek kualitas bahan baku, kontrol proses penggorengan, tiriskan minyak dengan baik, periksa kemasan sebelum distribusi, serta buat SOP dan pencatatan mutu. Masuk pada studi kasus kedua, yaitu kontaminasi pada produk susu. Kasus produk susu pasteurisasi mengalami kerusakan sebelum tanggal kadaluarsa. Hasil uji laboratorium menunjukkan adanya cemaran mikroba tinggi. Pertanyaannya, satu, apa penyebab kemungkinan kerusakan produk? Kerusakan kemungkinan disebabkan oleh proses pasteurisasi tidak optimal, sanitasi alat kurang baik, kontaminasi setelah pasteurisasi, penyimpanan pada suhu tidak sesuai, serta kemasan bocor atau tidak steril. Akibatnya jumlah mikroba meningkat sebelum masa kadaluarsa. Pertanyaan kedua, sistem standarisasi apa yang perlu diterapkan? Yang pertama mungkin GMP atau Good Manufacturing Practice untuk memastikan proses produksi higienis. Yang kedua, SOP, Sanitation Standard Operation Producer, untuk menjaga kebersihan alat dan lingkungan. Yang ketiga, HHCCP, Hazard Analysis Critical Control Point, untuk mengendalikan titik kritis kontaminasi mikroba, serta SNI produk susu sebagai acuan mutu nasional. Yang ketiga, bagaimana tindakan pengawasan mutu? Tindakan pengawasan mutu yang pertama adalah pengawasan bahan baku. Yang pertama, menguji kualitas susu segar, memastikan susu bebas pencemaran. Yang kedua, pengawasan proses, mengontrol suhu dan waktu pasteurisasi, memastikan alat steril. Yang ketiga, pengawasan penyimpanan, menjaga rantai dingin cold chain, menyimpan pada suhu sesuai standar. Yang keempat, pengawasan produk akhir, uji mikrobiologi secara berkala, dan pemeriksaan kemasan sebelum distribusi. Masuk pada studi kasus ketiga, penolakan ekspor kopi. Kasus produk kopi bubuk A, suatu perusahaan tolak pasar ekspor karena kadar air terlalu tinggi dan kemasan tidak memenuhi standar internasional. Pertanyaan pertama, mengapa standarisasi penting dalam perdagangan internasional? Standarisasi penting karena yang pertama menjamin kualitas produk konsisten, memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor, meningkatkan kepercayaan konsumen luar negeri, mengurangi risiko penolakan produk, serta mempermudah persaingan di pasar global. Yang kedua, parameter mutu apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, kadar air. Kadar air tinggi menyebabkan jamur dan menurunkan kualitas kopi. Yang kedua, aroma dan rasa harus sesuai standar cita rasa kopi. Yang ketiga, kebersihan produk, bebas benda asing dan cemaran. Yang keempat, ukuran dan kehalusan bubuk harus seragam. Kelima, kemasan, yaitu kedap udara, aman untuk ekspor, serta memiliki label sesuai standar internasional. Yang ketiga, bagaimana perbaikan sistem mutu? Perbaikan proses produksi. Yang pertama, mengontrol proses pengeringan kopi menggunakan alat pengukur kadar air. Selanjutnya, penerapan standar mutu, menerapkan SNI dan standar ekspor internasional, membuat SOP produksi. Perbaikan kemasan, yang pertama menggunakan kemasan aluminium foil atau vacuum pack. Yang ketiga, menyesuaikan label dengan aturan ekspor. Yang selanjutnya, pengawasan rutin, yaitu pemeriksaan mutu setiap batch produksi dan audit mutu secara berkala. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.